Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi SA MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin melakukan presentasi bab 11 mengenai sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri yang terlebih dahulu. Yang pertama ada Segita Griselda dengan nomor NPM terakhir 020. Yang kedua ada Mariska Zulfianti dengan 3 nomor NPM terakhir 007. Yang ketiga ada Salwa Pakuita dengan nomor NPM 3 terakhir 017. Yang keempat ada saya sendiri Cindy Azara dengan nomor NPM terakhir 026. Yang kelima ada Yelira Enombi dengan NPM terakhir 418. Selanjutnya materi yang pertama saya akan menjelaskan deskripsi kegiatan, di mana sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi kepegawaian. Fungsi kepegawaian ini bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, dan lain sebagainya. Yang kedua ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan ini bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah, serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga ada fungsi akuntansi, yaitu bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Yaitu ada informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang pertama ada jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Yang kedua ada jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Yang ketiga ada jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Yang keempat ada rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Selanjutnya yaitu ada dokumen yang digunakan. Nah, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yaitu ada 8. Yang pertama yaitu dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Nah, dokumen ini merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang terkait dengan karyawan seperti surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, serta perubahan tarif upah dan lain sebagainya. Yang kedua ada kartu jam hadir. Kartu jam hadir ini adalah dokumen yang digunakan oleh fungsi pencatatan waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Yang ketiga yaitu ada kartu jam kerja. Kartu jam kerja adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Yang keempat ada daftar gaji dan daftar upah. Daftar gaji dan daftar upah ini merupakan dokumen yang berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya. Yang kelima ada rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Rekap daftar gaji dan upah ini yaitu dokumen ringkasan gaji dan upah dari per departemen yang dapat dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Yang keenam yaitu ada surat pernyataan gaji dan upah. Surat pernyataan gaji dan upah ini adalah dokumen yang dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Yang ketujuh ada amplop gaji dan upah. Amplop gaji dan upah ini merupakan uang gaji dan upah karyawan yang diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Yang kedelapan ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini merupakan dokumen perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang catatan yang digunakan dalam pencatatan penggajian dan upah.
di mana catatan ini berfungsi mencatat semua informasi tentang gaji dan upah. Ada 4. Yang pertama yaitu kartu harga pokok produksi, yang kedua ada kartu biaya, yang ketiga kartu penghasilan karyawan, dan yang keempat ada jurnal umum. Nah, saya akan membahas yang pertama. Kartu harga pokok produk yaitu kartu yang mencatat tentang upah tenaga kerja langsung untuk tiap produknya. Nah, yang kedua ada kartu biaya, di mana kartu biaya ini mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung, misalnya mandor, dan biaya non-produksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu kartu penghasilan karyawan, di mana kartu penghasilan karyawan ini mencatat rincian gaji karyawan, potongan yaitu pajak maupun iuran, dan total yang diterima. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu jurnal umum, di mana jurnal umum ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi gaji dan distribusi biayanya ke berbagai akun. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi, penggajian, dan pengupahan, di mana fungsi-fungsi dalam perusahaan yang terlibat dalam sistem ini itu ada 6. Yang pertama yaitu kepegawaian, yang kedua ada pencatat waktu, yang ketiga ada pembuat daftar gaji atau upah, yang keempat ada bagian utang, yang kelima bagian jurnal, dan yang keenam keuangan atau kasir. Saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu kepegawaian, di mana mereka ini akan mengurus data karyawan, pengangkatan, dan gaji pokok. Lalu yang kedua ada pencatat waktu, di mana pencatat waktu ini akan mencatat jam hadir dan kerja karyawan. Lalu yang ketiga ada pembuat daftar gaji atau upah, di mana mereka akan menghitung dan membuat daftar siapa yang dibayar gajinya itu berapa atau upahnya itu berapa. Nah, selanjutnya ada yang keempat yaitu pembagian utang, di mana mereka ini akan membuat perintah untuk mengeluarkan uang. Lalu yang kelima ada bagian jurnal, di mana mereka ini akan mencatat biaya ke dalam laporan akuntansi. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu keuangan atau kasir, di mana mereka ini akan mengeluarkan uang dan membagikan kepada karyawan. Selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian. Itu ada 5. Yang pertama itu pencatatan waktu hadir, pembuatan daftar gaji, distribusi biaya gaji, pembuatan bukti kas keluar, dan pembayaran gaji. Nah, saya akan membahas satu-satu, mulai dari pencatatan waktu hadir, di mana pencatatan waktu hadir ini untuk menentukan hak gaji. Lalu yang kedua itu pembuatan daftar gaji, di mana mereka ini akan dicatat berdasarkan waktu hadir dan data karyawan. Yang ketiga distribusi biaya gaji, di mana ini akan menjadi pusat pertanggungjawaban departemen. Lalu yang keempat ada pembuatan bukti kas keluar sebagai izin untuk membayar. Lalu yang kelima ada pembayaran gaji, yaitu uang yang dimasukkan ke amplop untuk dibagikan kepada karyawan atau bisa juga ditransfer. Slide selanjutnya adalah jaringan prosedur yang membentuk sistem pengupahan, di mana ini tuh juga terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah pencatatan waktu hadir dan jam kerja, lalu yang kedua ada pembuatan daftar upah, yang ketiga ada distribusi biaya upah, yang keempat ada pembuatan bukti kas keluar, dan yang kelima ada pembayaran upah. Di mana saya akan membahas satu-satu, ya, mulai dari yang pertama yaitu pencatatan waktu hadir dan jam kerja, di mana ini akan digunakan untuk menentukan jumlah upah. Lalu yang kedua ada pembuatan daftar upah, di mana ini tuh akan termasuk potongan seperti PPh atau maupun koperasi. Lalu yang ketiga ada distribusi biaya upah, di mana ini tuh akan dikerjakan kepada produk. Yang keempat ada pembuatan bukti kas keluar, di mana ini akan memproses pembayaran. Lalu yang kelima ada pembayaran upah, bisa berupa tunai ataupun cek ataupun dari transferan. Shalom, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal adalah komponen-komponen yang membantu sistem pengendalian internal suatu organisasi. Lalu ada penjelasan unsur pengendalian internal. Ada organisasi, 1. Fungsi pembuat daftar
Gaji dan upah harus terpisah dari fungsi pembayaran gaji dan upah. Fungsi pembuatan daftar gaji dan upah merupakan fungsi akuntansi yang bertanggung jawab atas perhitungan penggajian setiap karyawan. Dua, fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Waktu hadir merupakan wujud yang dipakai sebagai salah satu dasar untuk menghitung gaji dan upah karyawan. Selanjutnya, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, sistem otorisasi ada 7 bagian, yaitu yang pertama, 1. Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat pengangkatan sebagai karyawan perusahaan dan ditandatangani oleh direktur. 2. Setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. 3. Setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan didasarkan surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. 4. Kartu jam hadir diotorisasikan oleh fungsi pencatatan waktu. 5. Tarif lembur harus diotorisasi oleh Kepala Departemen Karyawan dan bersangkutan. 6. Daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. 7. Bukti kas keluar harus membayar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Selanjutnya, prosedur pencatatan. Itu ada 2 bagian. Yang pertama, 1. Perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan. 2. Tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi keselitiannya oleh fungsi akuntansi biaya. Selanjutnya, praktik yang sehat. Yang pertama ada kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir dipakai sebagai dasar dari distribusi biaya tenaga kerja langsung. Nah, tujuan dari perbandingan ini biasanya memastikan bahwa waktu kerja yang dibebankan sebagai biaya tenaga kerja langsung itu tidak melebihi waktu dari kehadiran aktual. Nah, untuk praktiknya, sebelum biaya tenaga kerja langsung dialokasikan ke produk ataupun pesanan, biasanya bagian pengajian harus membandingkan jam hadir dengan jam kerja agar mencegah manipulasi data, misalnya mengisi jam kerja yang fiktif. Selanjutnya, pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatatan waktu. Nah, biasanya di dalam perusahaan itu ada mesin pencatat waktu atau untuk absen. Nah, itu harus diawasi dengan fungsi pencatatan waktu, misalnya petugas HR ataupun pengawas shift ini agar menghindari penyalahgunaan seperti titip absen. Contohnya, petugas shift pagi memantau pegawai yang datang dan memastikan setiap karyawan menginput sendiri kartunya ke mesin absen dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, yaitu pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitiannya perhitungan di fungsi akuntansi keuangan sebelum dilakukan pembayaran. Nah, biasanya daftar gaji dan upah dibuat oleh bagian penggajian, lalu diverifikasi ulang oleh bagian akuntansi keuangan, misalnya bagian utang. Verifikasi ini mencakup perhitungan dari gaji, tunjangan, potongan, dan bonus, juga kebenaran dari absensi. Nah, untuk praktik secara sehatnya, tidak langsung dilakukan pembayaran sebelum diverifikasi. Ini agar mencegah pembayaran gaji yang salah, baik karena kelalaian ataupun karena kecurangan. Selanjutnya adalah penghitungan pajak penghasilan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan. Nah, ini gunanya adanya rekonsiliasi ataupun pencocokan antara jumlah pajak yang dipotong dengan total penghasilan karyawan yang tercatat di kartu penghasilan tahunan akan membantu memverifikasi kebenaran akan
potongan pajak penghasilan tersebut. Dengan adanya rekonsiliasi ini mencegah kesalahan pemotongan ataupun pelaporan pajak, juga menjamin transparansi dan akurasi saat menyampaikan bukti potong kepada karyawan. Dan yang terakhir, ada catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Nah, biasanya kartu penghasilan menyimpan seluruh data pembayaran gaji dan upah karyawan selama 1 tahun. Ini berfungsi sebagai tanda bukti bahwa karyawan telah menerima gaji tersebut karena sudah ditandatangani oleh orang yang bersangkutan. Nah, biasanya setelah ditandatangani, dokumen tersebut disimpan rapi menurut urutan abjad. Ini akan memudahkan pelacakan audit dan pembuktian apabila terjadi sengketa antara perusahaan dan para karyawan. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagan alir dokumen sistem penggajian. Dalam bagan alir dokumen sistem penggajian itu dimulai dengan adanya pencatatan jam hadir karyawan, langkah paling pertama, yang dimana pencatatan jam hadir karyawan ini akan menghasilkan kartu kehadiran karyawan atau KKH, yang akhirnya KKH ini akan menghasilkan daftar hadir karyawan yang akan diberikan ke bagian gaji dan upah. Lalu dari bagian gaji dan upah akan menggunakan KKH dan daftar hadir tadi untuk menyusun rekap daftar gaji atau RDG dan data gaji masing-masing karyawan. Setelah rekap daftar gaji atau RDG ini telah dibentuk, biasanya dari bagian gaji dan upah akan menghasilkan KPK atau kartu perorangan karyawan yang biasanya berisi catatan penghasilan tahunan dan riwayat penerimaan gaji. Selanjutnya, setelah bagian gaji dan upah telah menghasilkan KPK tadi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh bagian akuntansi keuangan. Mereka menerima data tersebut, daftar gaji dan KPK, lalu akan mengeluarkan verifikasi perhitungan gaji dan potongan seperti PPh 21, BPJS dan lain-lain. Dan jika sesuai, mereka akan membuat dan mengeluarkan bukti kas keluar atau BKK sebagai dasar pembuatan dari cek atau perintah transfer kepada karyawan. Baik, selanjutnya adalah bagan alir dokumen sistem pengupahan. Nah, dalam bagan alir ini terdapat 4 fungsi utama, yaitu fungsi pencatatan waktu, fungsi penggajian dan pengupahan, dan fungsi verifikasi dan pembayaran, serta fungsi dari arsip. Pada pertama-tama, pada bagian alir dokumen sistem pengupahan akan terjadi pencatatan terhadap jam hadir. Biasanya ini difungsikan untuk mendata ataupun sebagai pencatatan waktu dari aktivitas dan kerja karyawan. Biasanya dimulai dengan mencatat jam hadir yang menghasilkan kartu jam hadir, mencatat jam kerja yang menghasilkan kartu jam kerja. Lalu, hasil dari pencatatan ini atau kartu jam kerja ini akan diajukan dan diberikan agar dapat dibandingkan. Setelah dibandingkan antara daftar hadir karyawan dan daftar jam kerja karyawan, akan membuat daftar upah ataupun membuat daftar upah dan surat pernyataan dari upah tersebut. Nah, data yang terbentuk dari hasil verifikasi ini atau hasil dari perbandingan ini yang akan kemudian membuat atau menghasilkan rekap daftar upah, surat pernyataan upah, kartu penghasilan karyawan yang ini bekerja dan berfungsi sebagai pendukung resmi. Nah, setelah terjadi verifikasi dan telah terjadi validitas dari data-data yang telah diberikan dan daftar upah telah terkumpul, maka akan terbitlah bukti kas keluar yang akan mencatat secara resmi bahwa adanya pencatatan atau pengeluaran dari daftar upah itu sendiri. Selanjutnya, mengenai sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Proses ini dimulai pada bagian kepegawaian yang mencatat setiap perubahan data karyawan melalui surat keputusan. Lalu, sementara itu, bagian pencatatan waktu akan mendokumentasikan jam kehadiran dan bagian produksi akan mencatat jam kerja karyawan. Dalam tahap ini akan menghasilkan dokumen berupa surat keputusan perubahan data karyawan, kartu jam hadir atau KJH, dan juga kartu jam kerja atau KJK.
kartu KJH dan KJK ini akan digunakan oleh bagian penggajian dan pengupahan untuk menyusun kumpulan data atau batch. Apabila data itu cocok, maka akan dibuat formulir batch transfer form atau BTF yang menjadi dasar pemrosesan tahap berikutnya. Setelah batch ini terbentuk, maka tim pengawas akan melakukan pengecekan ulang dengan mencocokkan KJH, KJK, BTF, dan juga surat keputusan. Jika semua sudah terverifikasi, maka dicatat dalam log control batch yang sebagai bukti bahwa data itu siap untuk diolah melalui komputer. Pada tahap konversi data, seluruh informasi akan dimasukkan dalam sistem komputer dan menghasilkan arsip digital seperti transaksi gaji dan upah, serta arsip perubahan data karyawan. Selanjutnya, pada tahap pengolahan data, pada run pertama, sistem akan menyaring dan mengoreksi data yang tidak valid sehingga hanya data yang terverifikasi yang bisa melanjutkan pada run kedua, di mana data yang telah tervalidasi ini akan dicetak dan diperbarui ke arsip utang, lalu pendapatan, harga pokok produk, dan juga biaya. Proses ini juga menghasilkan dokumen penting antara lain register bukti kas keluar atau BKK, daftar gaji dan upah, serta surat pemberitahuan gaji dan upah. Selanjutnya, operator komputer akan melanjutkan pada run ketiga yang membaca dan mengurutkan data untuk membentuk arsip BKK yang digunakan dalam pembayaran. Setelah itu, komputer akan mencetak cek beserta register cek berdasarkan data BKK tersebut. Seluruh informasi yang terkumpul kemudian diserahkan kepada bagian kasa meliputi cek, daftar gaji dan upah, surat pernyataan gaji dan upah, dan juga register cek untuk proses pembayaran. Proses pembayaran sendiri dilakukan dengan cara mencairkan cek ke bank, lalu menempatkan uang ke dalam amplop gaji, dan mendistribusikannya secara langsung ke karyawan. Karyawan akan diminta untuk menandatangani bukti penerimaan, dan sebagai konfirmasi akhir akan membubuhkan cap lunas pada daftar gaji dan upah. Selanjutnya, mengenai distribusi beban gaji dan upah yang ditunjukkan untuk menghasilkan beban tenaga kerja menurut jenisnya, menurut hubungannya dengan departemen, kegiatan, order produksi, ataupun kombinasi dari berbagai klasifikasi tersebut. Distribusi ini bisa dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama dengan metode akun berkolong, di mana digunakan ketika manajemen ini memerlukan informasi mengenai beban tenaga kerja berdasarkan jenis dan departemennya. Jadi dalam metode ini, setiap departemen ini memiliki kolom tersendiri dalam buku pembantu yang mencatat beban tenaga kerja. Lalu pada akhir periode, nilai dari masing-masing kolom ini akan dihitung totalnya dan digunakan untuk menyusun laporan beban tenaga kerja per departemen. Sumber informasinya ini berasal dari rekap daftar gaji dan juga jurnal umum. Lalu yang kedua ada metode summary strip atau tiket tunggal, di mana distribusi upah langsung ini dilakukan dengan membuat kartu jam kerja khusus berdasarkan setiap pesanan produksi. Jadi kartu ini mencatat tarif upah karyawan dan jumlah jam kerja mereka yang kemudian dikalikan untuk mendapat total upah, lalu disimpan sementara berdasarkan masing-masing order. Setelah itu, total biaya tenaga kerja ini dikelompokkan berdasarkan jenis dan departemen, kemudian diringkas dan dicatat dalam summary strip yang berfungsi sebagai laporan beban tenaga kerja. Yang ketiga ada metode distribusi dengan komputer yang memberikan kode pada setiap transaksi sesuai dengan kategori yang diinginkan. Lalu gaji yang akan diberi kode sesuai dengan struktur yang telah ditentukan, sehingga arsip transaksi gaji dan upah ini ada dalam pita magnetik hasil dari run pertama, dapat digunakan untuk memperbarui arsip beban induk, dan arsip beban induk dari run kedua itu akan digunakan untuk menghasilkan laporan beban tenaga kerja mencakup 3 hal. Yang pertama, berdasarkan jenis beban yang mengurutkan 2 digit pertama dalam kode akun beban. Yang kedua, berdasarkan pusat pertanggungjawaban dengan mengurutkan 4 digit pada posisi kedua. Lalu yang ketiga dengan berdasarkan produk yang mengurutkan arsip induk beban berdasarkan 2 digit terakhir dari kode akun beban.